Katakan bersama saya orang yang paling disayang Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Senggol kiri kanannya, kamu juga. Haleluya. Saudara bersuka cita hari ini? Tuhan baik. Dunia semakin tidak baik tapi. Ya. Manusia semakin jauh dari blueprintnya Tuhan. Manusia punya definisi-definisi sendiri tentang hidup. Yang membuat saya kadang geleng kepala gitu. Kok bisa ya mereka berpikir seperti itu. Hari ini kita bisa dapat konten yang mengagetkan di dunia maya gitu dengan mudahnya di handphone kita. Manusia juga semakin stres, saudara. Manusia semakin bingung, galau. Semakin mudah depresi. Tahukah saudara penyebabnya apa? Semua berawal dari dosa di Taman Eden. Di Taman Eden ketika manusia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, secara tidak langsung seperti manusia berkata, mulai hari ini aku mau menentukan sendiri apa yang baik dan jahat untuk hidupku. Bukan kamu Tuhan. Karena sebelumnya manusia hidup berdasarkan kebaikan dari Tuhan. Manusia bergantung sama Tuhan. Apa yang Tuhan bilang baik, itu yang manusia kerjakan. Tetapi setelah makan buah itu, manusia terlepas dari sumber segala yang baik. Manusia mulai menentukan sendiri arah hidupnya. Manusia bekerja sendiri, berjuang sendiri, menanggung akibatnya sendiri. Dan Tuhan seperti mundur perlahan. Pertanyaannya, kenapa Tuhan gak intervensi? Waktu manusia mau makan buah itu, jika hasilnya manusia akan terlepas dari kebaikan, manusia akan hidup dalam penderitaan, kenapa Tuhan gak intervensi? Jawabannya karena Tuhan adalah kasih. Dan sebagai kasih, dia tidak bisa memaksa. Dia harus memberikan pilihan bebas kepada manusia yang diciptakan untuk mengasihi atau tidak mengasihi. Untuk nurut ataupun tidak nurut. Jika kita memaksa istri kita atau suami kita, setiap pagi kamu cium saya ya? Gak boleh enggak. Tepat jam 6 pagi kamu bangun, sikat gigi dulu, muka bersih, fresh, kamu cium saya. Apakah itu kasih? Karena dipaksa saudara. Ya, ciuman yang tulus jadi hilang. Kenapa? Karena ada unsur paksaan dan keharusan. Oleh sebab itu Tuhan gak mengintervensi karena dia adalah kasih. Dan syarat adanya kasih yang tulus adalah tidak boleh ada paksaan. Tapi risikonya manusia jadi jatuh, terlepas dari Tuhan. Akibatnya apa? Banyak keputusan buruk yang dibuat manusia. Penderitaan mulai masuk, penyakit mulai masuk, penyesalan, rasa gagal, rasa bersalah, rasa malu mulai masuk dalam hidup manusia. Manusia tidak didesain untuk hidup terlepas dari Tuhan. Manusia didesain untuk hidup bersama Tuhan. Kalau saudara ingat perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus, akulah pokok anggur, kamulah rantingnya. Di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Tetapi gimana dong? Manusia sudah jatuh. Di Taman Eden, Adam gagal. Tetapi di taman yang lain, puji Tuhan, Adam yang kedua, namanya Yesus Kristus. Dia gak gagal, dia berhasil. Ketika dia berkata, Bapa, bukan kehendakku, namun kehendakmu yang jadi. Di saat itu Yesus sedang menebus kegagalan Adam. Ketika Adam memilih untuk kehendaknya yang jadi, bukan kehendak Tuhan yang jadi. Kita baca Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Oleh apa yang Adam lakukan, semua manusia hidup dalam dosa, terlepas dari segala yang baik. Menentukan sendiri nasibnya. Masalahnya manusia gak maha tahu dan gak maha baik. Akibatnya ada penderitaan, ada kegagalan. Dunia semakin gelap, semakin tidak baik. Manusia jauh dari Tuhan. Tetapi puji Tuhan untuk Yesus Kristus. Tuhan kita yang datang ke dalam dunia menjadi manusia.
Dia menebus kita dari kutuk di Taman Eden. Ketika dia menyerahkan kehendaknya untuk tunduk pada kehendak Bapa. Mungkin saudara jadi bertanya, kehendak Bapa itu apa jadinya? Zra, kehendak Bapa apa? Yohanes 6 ayat 40. Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, yaitu Yesus, dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Katakan bersama saya, hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Haleluya. Inilah kehendak Bapa kita yang di surga. Dia mau setiap orang percaya, melihat anak, percaya, sehingga memperoleh hidup yang kekal. Kembali kepada blueprint-nya Tuhan. Kembali kepada original design manusia yang hidupnya harusnya kekal bersama Tuhan. Tidak terpisah dari Tuhan. Inilah kehendak Bapa. Bapa mau mengembalikan manusia dan dunia ini ke dalam keadaan sebelum jatuh. Bahkan lebih baik. Kenapa saya bilang lebih baik? Karena seringkali jika kita tidak tahu bahwa yang kita miliki itu berharga, dan sesuatu itu tidak hilang terlebih dahulu, kita nggak tahu kalau ternyata kita kehilangan itu. Kalau saudara pernah punya sesuatu dan saudara perlakukan dengan biasa saja, lalu rusak, lalu teman saudara bilang, kamu tahu nggak? Benda itu harganya 1 miliar. Hah? Jika saudara diberi kesempatan untuk merawat benda itu dari awal lagi, apakah saudara akan menghargainya lebih? Apakah saudara akan merawatnya dengan hati-hati? Demikian juga ketika manusia jatuh, lalu Tuhan menebus manusia. Manusia jadi merasakan kasih karunia Tuhan. Kesempatan kedua kalau dunia bilang, second chance. Kesempatan kedua yang diberikan kepada manusia ketika manusia sudah jatuh, lalu diberikan jalan keluar, lalu manusia terima pengampunan dosa dan dibenarkan Tuhan. Inilah kasih karunia Tuhan. Dan sejak kita menerima kasih karunia itu, kita mengalami kasih karunia itu, kasih kita kepada Tuhan bukan karena disuruh. Di bawah hukum Taurat, kita disuruh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, akal budi kita. Tetapi di bawah kasih karunia Tuhan, kita mau mengasihi Dia karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Haleluya. Lalu kenapa manusia bisa stres? Jawabannya karena manusia punya tujuan dan pemahaman akan hidup yang keliru. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Apa tujuan hidupmu? Ayo, kita main kuis dulu ya. Hari ini kita main kuis, apa tujuan hidupmu? Kenapa? Karena kalau tujuan hidupmu salah atau keliru, maka kamu akan stres. Dan untuk mengetahui apa sebenarnya tujuan hidup kita perlu tahu akar stres kita apa. Saya permudah ya. Saya bikin ilustrasi, kita main Family 100. Boleh tampilkan? Saudara tahu Family 100? Ada yang pernah nonton Family 100? Ya, ketahuan angkatannya ya. Tapi, coba kita mainkan. Apa penyebab manusia dalam keadaan normal ya? Bukan karena trauma, bukan karena kecelakaan, bukan karena meninggal. Apa, jika manusia normal-normal saja, apa yang menyebabkan manusia bisa stres? Apa? Hah? Duit. Apalagi? Pekerjaan. Apalagi? Ekspektasi keluarga. Wah, ini dalam nih. Sepertinya pengalaman. Ya. Kesehatan. Apalagi? Relationship. Oke. Survei membuktikan. Nah, benar. Siapa yang jawab duit, uang? Saudara, dari mana saya dapat jawaban ini? Saya nggak menginterview 100 orang, saya pakai chat GPT. Ya, saudara juga punya chat GPT, saudara bisa ketik di chat GPT. Seandainya Anda Family 100, gitu ya, kita ngomong ke chat GPT. Jika pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan manusia stres, maka apa jawabannya? Maka ini jawabannya. Ternyata nomor 1 adalah uang. Manusia stres karena nggak punya uang, ditipu, investasinya turun, dan lain sebagainya. Manusia stres. Sebagian besar manusia, sebagian besar, ya,
Menganggap bahwa tujuan hidupnya adalah mengumpulkan harta. Makanya dia stres. Kok teman saya udah punya segini, saya belum punya. Kok teman saya rasanya nggak bekerja sekeras saya, kok dia lebih kaya. Kok saya udah umur segini, kok saya masih gini-gini aja. Saudara yang di rumah, apakah ini tujuan hidup kita? Saudara yang di sini, apakah ini tujuan hidup kita? Jika ini tujuan hidupmu, hari ini Tuhan akan mendefinisikan ulang. Sehingga saudara nggak stres lagi. Karena akar dari stres adalah tujuan hidup yang keluar dari blueprint-nya Tuhan. Ya. Yesus menggambarkan hal ini dengan jelas sekali di dalam Lukas 12. Kita baca. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan katanya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Katakan lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Selanjutnya. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, rest, makan, minum, bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, kita baca sama-sama. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara perhatikan baik-baik. Orang kaya ini punya terlalu banyak. Lalu dia bilang, lumbungku tidak cukup. Dia bangun lagi yang lebih besar. Lalu dia akan bilang ke jiwanya, sekarang tenanglah, beristirahatlah, makan, minum, bersenang-senang. Karena kamu punya cukup banyak untuk bertahun-tahun. Kalau kita bisa bilang sekarang mungkin 7 turunan. Berbagai keturunan akan hidup karena harta yang kita kumpulkan. Ternyata malam itu jiwanya diambil. Meninggoy. Kalau bahasa sekarang. Nah saudara, perhatikan. Sia-sia nggak dia ngumpulin harta? Sia-sia loh. Dia udah kerja capek-capek mungkin. Dia udah ngumpulin semuanya, dia punya mimpi ini, mimpi itu. Ternyata umurnya tidak sepanjang itu. Yesus tidak sedang mengajar bahwa kamu nggak boleh kaya. Tenang, bisa istirahat. Ya, rest, tenang. Saudara masih boleh kaya. Saudara boleh berlimpah. Yang Yesus sedang lakukan bukan melarang kita untuk kaya dan punya uang, mengelola uang, bukan itu. Tetapi Yesus sedang mendefinisikan ulang tujuan hidup kita apa. Jangan sampai tujuan hidup kita adalah uang, ternyata sia-sia hilang begitu saja. Yesus sedang mendefinisikan ulang bahwa hidupmu bukan untuk uang, tetapi untuk hidup kekal bersama Dia dalam kehidupan yang kekal. Yang percaya boleh lambai-lambai. Saudara mau hidup kekal bersama Tuhan? Senggol pasangannya. Tuh dengar. Bukan uang. Maukah kita kembali ke original desainnya Tuhan? Mau? Inilah hidup yang kekal itu. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu. Ketika kita mengenal Dia yang menciptakan kita. Ketika kita mengenal pribadi yang membentuk kita. Aku mau matanya begini, aku mau dia hidungnya begini. Aku mau dia punya karakter yang lemah lembut seperti ini. Kita mengenal Dia dari firman-Nya hari ini. Firman-Nya datang menjadi darah dan daging, menjadi manusia. Dia menebus kita dari dosa kita. Dia terpaku di atas kayu salib. Dia menderita. Firman yang menjadi manusia itu hari ini tinggal di dalam saudara. Ketika saudara percaya kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus, ketika kita mengenal Dia.
Saudara ingat, Yesus pernah bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tujuan hidup kita bukan cari yang lain-lain. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Hari ini kita telah berjumpa dengan pribadi kerajaan Allah yang datang ke dalam hidup kita. Ini definisi kerajaan Allah. Kita lihat ya, Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ketika saudara bertemu dengan pribadi kebenaran itu, pribadi damai sejahtera itu, pribadi yang memberikan sukacita yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Saudara mengenal pribadi Roh Kudus yang tinggal dalam saudara. Saat itulah saudara memiliki kerajaan Allah itu. Siapa yang sudah memiliki? Boleh angkat tangan. Jika engkau belum memilikinya, saya akan pandu saudara setelah firman Tuhan hari ini untuk menerimanya. Atau mau sekarang? Bagaimana cara kita memperoleh kerajaan Allah? Percaya kepada Injil. Apa itu Injil? Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita, supaya kita yang ada di dalam dia dibenarkan oleh Allah. Itulah Injil. Jika saudara percaya pada Injil, hari ini saudara memperoleh Roh Kudus. Karena Efesus 1 ayat 13-14 berkata begini. Kita ikuti terus ya. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Barang siapa percaya kepada Injil, dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sampai kita menerima keutuhan janji Tuhan untuk hidup di dalam kekekalan bersama dia. Dan semuanya karena kasih karunia Tuhan. Oleh iman. Bukan oleh usahamu. Bukan oleh perbuatanmu. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan. Semuanya cuma-cuma. Inilah misi Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia mengembalikan blueprint-nya Bapa ketika menciptakan manusia segambar dan serupa dia. Yaitu untuk manusia kembali melekat. Seperti ranting anggur melekat pada pokok anggur, demikianlah kita kembali melekat kepada Bapa. Namun keadaan kita sekarang berbeda dengan keadaan Adam. Adam belum merasakan kasih karunia. Kamu telah merasakan kasih karunia. Oleh sebab itu kasihmu kepada Bapa bukan karena disuruh, tapi karena kamu mau. Saudara bisa melihat gambaran yang begitu jelas dari perumpamaan-perumpamaan dan gambaran-gambaran yang Yesus sampaikan. Kita lihat gambarnya. Pikulah kukku enak dan ringan. Belajarlah kepadaku, berjalanlah bersama aku. Marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Anak yang hilang, yang kembali kepada bapaknya. Dia pokok anggur, kita ranting-rantingnya. Domba yang hilang, yang dicari oleh gembalanya sampai ketemu. Lalu ditaruh di pundaknya, dibawa pulang, dirayakan. Induk ayam yang mau melindungi anak-anaknya. Ini semua berbicara tentang kita nggak hidup sendiri, saudara. Kita nggak terlepas dari dia yang mau menjaga kita, mau menyuplai untuk kita, mau menyediakan semuanya buat kita, mau memikul beban kita. Di perjanjian lama, Yesus digambarkan sebagai budak Ibrani yang mau mengabdi untuk tuannya dan mau hidup bersama anak dan istrinya. Dia nggak mau meninggalkan kita. Semua dari dia, bukan dari kita. Semua karena dia, bukan karena kita. Jadi, hidup kita sekarang adalah menantikan kerajaannya yang kekal. Bukan untuk mengumpulkan harta. Tetapi ingat, ketika Tuhan mempercayakan harta kepadamu, ada maksudnya. Tuhan mau kamu menjadi berkat. Tuhan mau kamu menikmati hidup ini. Tuhan mau kamu menjadi contoh kesaksian. Ketika Tuhan memberikanmu skill, keahlian,
Ada maksudnya. Tuhan mau kamu berdampak dimanapun kamu berada. Sehingga orang bisa melihat, ini karena Tuhan, bukan karena dia. Ingat hidup Yusuf. Firaun, bosnya Potifar, semua melihat, ini anak disertai Tuhan. Tidak mungkin jika bukan Tuhan, dia bisa begitu. Oke, sambil menunggu sampai kita hidup bersama Tuhan di dalam kekekalan. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Pastor Ivan pernah bilang, saudara jangan paksa Tuhan masuk ke dalam rancangan, tujuan kehendakmu. Tetapi kamu masuk dalam rancangannya Tuhan. Masuk ke dalam maksud dan kehendak Tuhan. Apa misi kita selagi kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua untuk membawa kita dalam kerajaan yang kekal? Misi kita adalah memberitakan Injil kasih karunia Allah. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Beritakanlah Injil dengan hidupmu, dengan keahlianmu, dengan pekerjaanmu, dengan kekayaanmu. Orang melihat hidupmu. Orang akan bertanya, kok kamu beda dari yang lain? Saat itu kamu beritakan Injil kepada mereka. Mungkin mimbar saudara beda dengan mimbar saya. Mungkin mimbar saudara adalah di perusahaan saudara. Mungkin mimbarmu adalah di sekolahmu. Mungkin mimbar saudara adalah di tengah perkumpulan keluargamu. Kasih tahu mereka, Tuhan begitu mengasihimu. Dia sudah mati untuk kamu. Sehingga kamu bisa memperoleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Dan kamu menerima semua yang baik lagi dari dia. Bukan berjuang dengan kekuatanmu sendiri lagi. Jadi apa misi kita saudara? Memberitakan Injil kasih karunia Tuhan. Ya dalam hidup pasti ada masalah. Dalam hidup pasti ada kesulitan, ada struggle. Sambil kita menunggu kedatangan Tuhan untuk masuk dalam hidup yang kekal, pasti saudara berjumpa dengan berbagai rintangan, berbagai masalah. Mungkin anak saudara sakit, mungkin saudara butuh terobosan, mungkin saudara berjuang dari gaji bulanan ke gaji bulanan berikutnya. Tapi percayalah, Tuhan tidak meninggalkan kita. Setiap bagian dalam hidupmu begitu berharga untuknya. Di Rut pasal 3 ayat 18 dikatakan begini. Lalu kata mertuanya itu, Naomi, duduk sajalah menanti anakku kepada Rut. Sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu, Boas, gambaran Yesus, tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Apapun masalahmu, izinkan Tuhan menolongmu. Jangan gunakan kekuatanmu sendiri saja. Izinkan kamu melekat kepadanya dan menerima darinya. Izinkan dia memulihkan hidupmu. Memberikanmu kekuatan untuk mengampuni orang yang pernah menyakitimu. Jika saudara takut, jika saudara kesulitan, jika saudara bimbang, saya mau saudara ingat gambar ini. Dia tidak meninggalkanmu. Dia berjalan bersamamu. Dia menggandengmu. Firman Tuhan bilang, dia adalah Allah yang menggendongmu sampai putih rambutmu. Dia gak pernah meninggalkanmu. Hari ini bilang ke dirimu, jangan takut. Percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Dia sedang bekerja. Dia akan menjemput kita yang kedua kali. Dia akan menolong kita. Apapun pergumulanmu, apapun penyakitmu, bagaimanapun rusaknya hubunganmu, dia mau memulihkannya. Tahun ini adalah tahun di mana kamu akan memiliki apa yang seharusnya menjadi milikmu. Percaya, jangan takut. Beritakan Injil dengan semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Kekayaan kita, keahlian kita, pekerjaan kita. Saya akan tutup dengan satu cerita. Ada satu orang yang saya kagumi, yang saya ngefans sama dia. Saya mengikuti perjalanan hidupnya.
Pada usia yang ke-20-an, dia kuliah, IP-nya 1,7 saudara. Saudara tahu IP saudara berapa, Ray? Saudara nggak sendirian, ya. Kalau saudara pernah punya IP yang rendah, orang ini zaman dia kuliah IP dia 1,7 saudara. Dan akhirnya dia drop out, dia nggak melanjutkan kuliahnya karena kampusnya menyarankan dia untuk berpikir ulang. Kamu kayak salah mengambil kuliah ini. Dia gagal, dia terdesak, dia hidup dalam penolakan, kegagalan, rasa malu, demi rasa malu. Suatu hari dia sedang di salon kecantikan mamanya, dengan perasaan gagal, perasaan malu, dia sedang duduk menghadap cermin di salon kecantikan itu. Lalu dia melihat bayang-bayang seorang perempuan yang terlihat dari belakang cermin, ada duduk di belakangnya dan ngeliatin dia. Lalu perempuan ini bilang, saya minta satu pena. Saya minta pena. Ada nubuat dari Tuhan untuk orang muda ini. Dia bilang. Lalu dia tulis, young man, anak muda, kamu akan travel the world, you're going to travel the world and preach the gospel to millions of people. Kamu akan pergi ke seluruh dunia, lalu kamu akan memberitakan Injil, berkhotbah kepada jutaan orang. Ya, saat itu orang ini hanya tertawa, masa sih? Tapi dia nggak pernah lupa. Nama perempuan itu adalah Ruth Green. Pada tanggal 27 Maret 1975 nubuat itu disampaikan. 27 Maret, tanggal apa itu? Ya itu ulang tahun gembala kita, Pastor Ivan. Apakah ini kebetulan? Saya nggak tahu. Tapi pada saat itu Pastor Ivan berusia 3 tahun. Pada saat nubuat itu disampaikan, mungkin sedang merayakan ulang tahun di rumahnya. 27 Maret 1975. Ya. Saat itu dia tertawa, namun dia tidak pernah lupa nubuat itu. Lalu dia merasakan Tuhan mulai menuntun hidupnya. Membuat hidupnya jadi tertata. Punya mindset, punya tujuan. Bahwa dia mau memuliakan Tuhan. Dia nggak tahu gimana caranya. Dia juga nggak tahu gimana caranya berkhotbah. Tapi dia punya passion di dalam hatinya, ada kerinduan untuk acting. Main film, main teater. Menjadi seorang aktor. Lalu dia mulai fokus di dunia acting. Dia melamar di teater demi teater, PH demi PH. Hari ini, dia telah menerima Piala Oscar, Academy Award. Saudara tahu namanya? Denzel Washington. Saudara tahu Denzel Washington? Saudara pernah nonton filmnya? Denzel Washington adalah anak muda itu. Di setiap kesempatan ketika dia terima piala, dia akan sebut ini karena Tuhan. Bahkan dia diundang di kampus-kampus, di acara wisuda. Lalu dia bilang, put God first in everything you do. Utamakan Tuhan, taruh Tuhan sebagai pusat di setiap apapun yang kita lakukan. Semua yang aku punya itu karena kasih karunia Tuhan. Saya mengerti hal itu. Itu adalah pemberian, bukan usaha saya. Saya nggak selalu menaruh dia di hati saya, tetapi dia nggak pernah meninggalkan saya. Dia selalu melekat bersama saya. Ini quote yang begitu terkenal. Dan dia mengucapkan ini berkali-kali. Di Pennsylvania, di kampus Dillard University tahun 2015. Dia mengulang lagi, diundang lagi talk show di TV, dia ulang lagi. Hari ini dia telah memberitakan Injil kepada jutaan orang di seluruh dunia yang menonton kata-kata dia. Nubuat itu digenapi, saudara. Mimbar Denzel Washington bukan mimbar gereja. Tetapi dia memberitakan Injil dengan berani. Dengan apa yang dia punya. Dengan apa yang saudara miliki, apa yang saudara kerjakan,
Beritakan Injil kasih karunia Tuhan. Supaya semakin banyak orang yang percaya dan masuk dalam hidup yang kekal bersama Tuhan. Jika engkau mau memberitakan Injil melalui hidupmu, hari ini pejamkan matamu, katakan kepadanya, Tuhan Yesus, aku mau Engkau memakai aku dan hidupku untuk memberitakan Injil kasih karuniamu. Supaya semakin banyak orang yang menerima Engkau dan diselamatkan dan menerima hidup yang kekal bersama dengan Engkau dalam kerajaan-Mu yang kekal. Hari ini aku bersyukur Tuhan atas semua yang Kau sudah selesaikan bagiku di atas kayu salib. Pakai hidupku untuk berdampak seperti terang dan garam yang selalu menyinari sekelilingku. Yang selalu membuat hidangan yang hambar menjadi lezat dan nikmat. Agar kasih-Mu semakin nyata di dalam hidupku. Aku serahkan hidupmu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hari ini jika engkau belum pernah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, katakan doa ini. Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Hari ini tinggallah bersamaku. Aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Pakai aku Tuhan. Terima kasih untuk hadiah terbesar di dalam hidupku. Kehidupan kekal bersama dengan Engkau. Pengampunan dosa oleh darah-Mu. Kesembuhan oleh tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara, hari ini engkau punya tujuan hidup. Beritakan Injil dimanapun kau berada. Di angkot, di warteg, di warung kopi, di pinggir jalan, di kantor, di dalam bisnis meeting di hotel bintang 5. Kapanpun kau memiliki kesempatan untuk menceritakan kasih karunia-Nya, pakai kesempatan itu. Suatu hari ketika Tuhan menjemput kita nanti, yang kedua kali, Dia akan memberikan reward bagi saudara. Gak hanya nanti, hari ini Tuhan memberikan reward untukmu. Engkau gak akan pernah kekurangan. Semua yang kau butuhkan diberikan dari surga. Kau butuh kesembuhan, engkau terima kesembuhan hari ini. Oleh bilur-bilurnya engkau telah disembuhkan. Haleluya. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Amin.